Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat ya. Lebih tepatnya kita akan belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Oh ya anak-anakku, yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat itu adalah kita akan mencari nilai variabel X sehingga persamaan kuadratnya menjadi benar ya. Baiklah anak-anakku, langsung saja. Ya, untuk persamaan kuadrat yang pertama, misalkan untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus C plus BX plus C sama dengan 0, dengan A adalah koefisien X kuadrat sama dengan 1, maka faktornya di sini akan sama dia dengan X ditambah M, ya X tambah M ya, kali X ditambah N, ya, sama dengan 0 dengan syarat di sini M dan N itu M dikali N sama dengan C. Kemudian jika ditambah M ditambah N sama dengan B ya. M dan N itu adalah dua buah bilangan yang jika kedua bilangan itu dikali hasilnya adalah C. C mana? C ini adalah konstanta dari persamaan kuadrat. Sedangkan jika dijumlahkan M dan N-nya adalah B. B itu adalah koefisien dari X ya. Baiklah, langsung saja kita ke contoh-contoh ya. Ibu akan sajikan 4 contoh berbeda. Ya, di sini untuk contoh yang pertama untuk A, B, C-nya bertanda positif misalnya ya. Ya, contoh yang pertama misalkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kenali dulu A-nya berapa? Ya, A di sini sama dengan 1. Ingat ya, kalau tidak ditulis koefisien X kuadratnya berarti sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah positif 5, C-nya 6 ya. Faktornya akan menjadi X tambah berapa kira-kira? Kemudian kali X tambah berapa juga? Ya, di sini kita cari dua buah bilangan ya. Dengan syarat jika kedua bilangan itu dikali hasilnya positif 6 dan jika ditambah adalah 5 ya. Kedua bilangan itu tiada lain adalah faktor dari 6. Berapa? Ya. Faktor dari 6 itu kan 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, mana yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 5? Ya, jawabannya adalah 2 dan 3. 2 kali 3 adalah 6, 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi, faktor dari persamaan kuadrat pada nomor 1 adalah X ditambah 2 kali X tambah 3. Boleh tambah 3 dulu, Bu? Boleh ya. Perkalian itu berlaku komutatif. Jadi, kita sederhanakan. Ya, kita akan mencari akar, tujuannya ya, mencari akar atau mencari nilai X. Untuk yang pertama, X ditambah 2 sama dengan 0 atau ya X yang kedua, X ditambah 3 sama dengan 0. Kenapa 0? Kenapa sama dengan 0? Ya, karena di sini persamaannya sama dengan 0 ya. Maka untuk X tambah 2 sama dengan 0, pastinya nilai X-nya adalah negatif 2. Atau untuk yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0, pastinya nilai X-nya sama dengan negatif 3. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat pada soal nomor 1 adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3 ya. Bagaimana cara mengetahui kalau jawaban kita benar? Gampang saja ya, tinggal disubstitusi nanti nilai X yang kita peroleh ke persamaan semula. Kalau hasilnya sama dengan 0, ya sesuai dengan persamaannya kan sama dengan 0, berarti jawaban kita sudah benar ya. Baik, ke contoh nomor 2. Tadi A, B, C-nya positif ya. Sekarang kita coba yang B negatif. X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, caranya tetap sama. Kita faktorkan dengan cara mencari dua buah bilangan yang jika bilangan itu dikali hasilnya sama dengan 6 dan jika ditambah hasilnya sama dengan negatif 5. Ya, berapa kira-kira? Ya, benar. Jawabannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan positif 6. Negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Ya.
Jadi untuk X min 2 sama dengan 0, ini nilai X-nya sama dengan positif 2. Atau untuk X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan positif 3 ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat pada soal nomor 2 adalah ini dia. X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 ya. Ini contoh yang lebih kompleks ya. Kita coba untuk yang C-nya negatif ya. B sama C negatif. Nomor 3. Ya. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kenali A-nya berapa? Ya, benar. A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya negatif 4. C-nya negatif 12. Faktornya akan menjadi ini dia. Ya, kita cari dua buah bilangan. Ya, jika bilangan itu dikali hasilnya adalah negatif 12 dan jika ditambah adalah hasilnya negatif 4. Ya, bilangan berapa kira-kira? Ya, faktor dari negatif 12 ya. Karena di sini bertanda negatif C-nya, berarti pastilah kedua bilangan itu beda tanda. Ada yang bertanda positif dan bertanda negatif. Karena positif kali negatif adalah hasilnya negatif ya. Baik, berapa kira-kira? Ya, faktor dari negatif 12 yang jika ditambah hasilnya negatif 4. Di sini hasil jumlahnya negatif 4, nanti pastilah bilangan terbesarnya itu bertanda negatif ya. Berapa? Ya, dua bilangannya itu tiada lain adalah negatif 6 dan positif 2. Ya, 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. 2 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 4. Jadi faktornya akan menjadi X min 6 kali X tambah 2 ya. Sederhanakan, X min 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Atau X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat pada soal nomor 3 adalah ini dia. X sama dengan 6. Ya, X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2. X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2 ya. Jadi begitu caranya anak-anakku untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Ini dia faktor umumnya. Kita bawa dia ke bentuk X plus M kali X tambah N dengan syarat N-nya adalah C sedangkan M tambah N-nya adalah B. Atau dengan kata lain seperti Ibu bilang tadi itu ya, kita cari dua buah bilangan yang jika kedua bilangan itu dikali maka hasilnya adalah C dan jika kedua bilangan itu ditambah hasilnya haruslah B ya. A, B, C ya, A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, sementara C adalah konstanta pada persamaan kuadratnya ya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti. Ya, ini dia. Ya, Ibu sajikan 3 contoh soal yang berbeda ya. Baiklah, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian mendapatkan manfaatnya silahkan di-subscribe. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.